Ini adalah pencuri super. Apa yang harus dilakukan ketika ada kunci sidik jari? Menggunakan plester, lem super dan lingkaran besi. Gunakan selotip untuk mengambil sidik jari di bemper pintu. Tempatkan lingkaran besi di tengah. Tuang lem super ke dalamnya. Nyalakan gasnya sampai kering. Ambil lem dalam keadaan padat, dan masukkan ke dalam kunci. Lepas kunci dan terbuka. Tapi ada masalah lain. Loker yang aman memiliki pengaman 2 kali lipat. Anda pikir dia akan menyerah? Mustahil. Pertama, gunakan bor listrik. Setelah itu tuang sedikit air. Tambahkan sedikit nitrogen. Gantung spray dan mari kita tunggu. Pintu loker brankas diledakkan sekarang. Tapi Scott terkejut melihat apa yang ada di dalamnya. Apa? Setelan motor tua? Scott tidak bisa mempercayai matanya. Dia tidak tahu semuanya telah direkam oleh semut yang dilengkapi kamera. Setelah pulang, Scott memutuskan untuk mencoba setelan itu. Dia menyadari ada 2 tombol di tangannya. Dia menekan tombol, tidak ada yang terjadi. Mencoba sekali lagi. Scott terpana dengan semua yang ada di depannya. Pada saat itu, suara seorang lelaki tua berbicara. Scott masih bingung ketika temannya membuka tap bak mandi. Scott mencoba memberi tahu temannya, tapi dia sekarang sekecil semut. Airnya keluar, Scott hanyut. Dia jatuh di ubin keramik. Temannya terus membuka ikat pinggangnya, hampir mengenai Scott. Scott jatuh ke lantai bawah. Dia harus mencoba yang terbaik untuk menghindari sepatu hak tinggi raksasa ini. Setelah beberapa lompatan, Scott jatuh ke bawah sekali lagi. Dia di depan di luar pintu. Melihat tikus besar, Scott segera melarikan diri. Dia melompat ke perangkap tikus dan terbang keluar. Setelah jatuh di mobil, Scott akhirnya kembali normal. Orang tua itu berkata simpan saja pakaiannya. Saya akan menghubungi kamu. Tapi Scott segera mengembalikannya. Setelah menyimpannya kembali, Scott ditangkap saat pulang ke rumah. Seperti yang diharapkan, Scott didorong ke dalam sel. Orang tua itu bernama Dr. Hank. Dr. Hank telah menemukan semacam obat yang bisa mengecilkan orang. Ayah Iron Man ingin berbagi penelitian ini bersama, tapi Dr. Hank menolaknya. Sekarang perusahaan Dr. Hank, Pym Technologies, sekarang di bawah kendali pengkhianat Darren. Darren telah menemukan jaket kuning. Dia akan menjualnya untuk membuat tim lebah kuning. Tapi dia untuk sementara belum berhasil melakukan perampingan. Scott adalah pencuri profesional. Dia sebenarnya berniat untuk berhenti mencuri. Tapi mantan istrinya menikah lagi dengan polisi. Dia tidak diizinkan untuk melihat putrinya. Oleh karena itu, Scott setuju untuk bergabung dengan kru Louis. Siapa tahu dia ditangkap sekali lagi. Scott putus asa ketika Dr. Hank datang menemuinya. Setelah semut memblokir kamera, Dr. Hank mengatakan bahwa jas itu miliknya. Tapi aku sengaja membiarkanmu mencurinya, karena aku ingin memberimu kesempatan untuk menjadi pahlawan di depan putrimu. Beberapa semut tiba-tiba muncul. Ketika Scott masih mempertimbangkan, mereka sedang memindahkan setelannya. Tiba-tiba, setelannya kembali ke ukuran normal. Melihat polisi semakin dekat, semut mulai menghitung mundur. Scott tidak ragu-ragu untuk memakai jas ini. Polisi kaget untuk menemukan sel yang kosong. Scott kecil kabur. Dia melompat ke bawah ambang pintu. Seekor semut terbang muncul di depannya. Scott memanjat semut untuk melarikan diri. Karena dia tidak terbiasa terbang, Scott hampir muntah. Pada akhirnya, dia jatuh dari punggung semut. Ketika dia bangun, ada seorang gadis di dalam kamarnya. Dia bernama Hope, putri Hank. Semut ada di mana-mana. Scott dan Hank bertemu lagi. Hank membawa Scott ke lab untuk menjelaskan tentang setelan itu. Dia berharap Scott bisa menggunakan jas itu, dan bekerja dengan Hope untuk mencuri jaket kuning. Setelah selesai, Scott dapat mengunjungi putrinya. Mendengar itu, Scott segera menerima tawaran itu. Setelah itu, Hope dan Scott berlatih bertarung. Hank memberinya 2 senjata. Yang merah bisa mengecil dan yang biru bisa memperbesar. Scott berteman dengan semut. Mereka berteman lebih akrab. Scott akan memulai misi pertamanya. Dia membawa serta semut. Dia tiba di gudang perusahaan Iron Man. Dia langsung ditemukan oleh Falcon. Scott memperbesar dirinya sendiri, memperkenalkan bahwa dia adalah Ant-Man.
Dia datang ke sini untuk meminjam jamming elektronik. Dia berharap Falcon bisa memberinya. Falcon bilang, "Maaf, aku tidak bisa. Tapi aku bisa memberimu peluru." Scott segera menjadi kecil, memberi Falcon pukulan. Dia menemukan posisi Scott. Falcon berniat menginjak Scott. Tapi Ant-Man segera melawan balik. Falcon menembakkan pistolnya. Tapi manusia semut tidak takut sama sekali. Setelah beberapa saat, Falcon akhirnya memukul Ant-Man. Tapi Scott menjadi kecil, dan naik ke punggung semut. Falcon mengejarnya. Saat berikutnya, Falcon terbakar. Scott menghancurkan semua peralatan listrik. Falcon hanya bisa menerima tawarannya. Scott memberikan jamming elektronik ke Hank. Pada saat yang sama, Darren telah berhasil dengan pengalaman memperkecilnya. Hank menjelaskan kepada Scott tentang sistem keamanan perusahaan, dan loker tempat jaket kuning berada. Scott memanggil teman-temannya. Louis menyamar sebagai pengawal. Dia memberi pengawal pukulan yang sebenarnya, menutup katup pembuangan. Ant-Man membuka pintu mobil, melompat ke selokan. Sekelompok semut menjadi perahu. Dan kemudian sebuah tangga. Dia masuk melalui kipas ventilasi. Sesampainya di sana, dia memerintahkan semut untuk melompat ke bawah pada penjaga. Semut menyerangnya. Louis kemudian memberikan pukulan kepada penjaga itu, dengan harapan menggunakan kartunya untuk membuka pintu. Dia menempatkan jamming elektronik di dalamnya. Hank diundang ke PIM Technologies untuk memaksanya menonton bagaimana Darren menjual jaket kuning kepada pria lain. Manusia semut telah terbang ke ruang komputer. Semua semut memanjat perangkat listrik. Mendengar permintaan Scott, semut menghancurkan mereka. Teman-teman Scott mencoba meretas sistem keamanan. Manusia semut memerintahkan semut untuk menyiapkan bom di sana. Setelah itu, mereka pindah untuk mencuri jaket kuning. Manusia semut melompat ke sana, tapi si jaket kuning tiba-tiba menghilang. Ternyata Darren telah mengetahui tentang rencana Hank. Dia menggunakan cara yang sama untuk menjebak Hank. Manusia semut terkunci di dalam. Darren akan menembak Hank. Hope mengarahkan pistol ke arahnya. Pada saat itu, manusia semut berhasil lolos. Mereka terlibat perkelahian. Ant-Man menambah dan mengurangi ukuran dengan cepat. Hank tertembak. Darren melarikan diri ke sana dengan jaket kuningnya. Ant-Man mengejarnya. Menghadapi para penjaga, dia mengecilkan dirinya sendiri, dan bawa mereka berdua ke bawah. Dia meraih dasi seseorang. Satu lagi jatuh. Para penjaga menembaknya. Hal-hal di sekitarnya hancur. Untungnya Louis telah datang ke sini. Dia menjatuhkan dua penjaga. Hank mengeluarkan kunci dan memberikan Hope. Detik berikutnya, sebuah tangki besar keluar dari gedung. Pada saat itu, Darren akan melarikan diri. Tapi manusia semut telah menangkapnya. Scott melompat ke dalam. Darren menembak sekitar. Setelah itu, dia melihat perusahaannya hancur. Dengan matanya sendiri. Itu benar-benar menghilang. Darren sangat marah. Dia memakai jaket kuningnya, dan mengecilkan dirinya sendiri. Pilotnya tertembak. Mereka jatuh ke dalam koper, dan jatuh ke kolam renang. Mereka terus bertarung satu sama lain. Manusia semut menggunakan raket. Darren ditampar ke kap lampu. Manusia semut hampir akan membunuhnya saat dia ditembak polisi. Darren sementara aman. Mereka belum pergi sejauh ini ketika berita melaporkan bahwa seorang anak diculik. Gadis kecil itu adalah putri Scott. Ant-Man memakai helm untuk melarikan diri. Ketika dia sampai di sana, Darren telah menculik putrinya. Ant-Man memaksa Darren untuk mengecilkan diri. Dia juga melakukannya. Dia dan semut mulai serang Darren. Tapi tidak lama kemudian, Darren membalikkan keadaan. Dia melompat di udara, terus serang Ant-Man. Saat Darren bertambah besar, ayah tiri putri Scott bergegas masuk. Pada saat itu, Ant-Man melompat ke dalam jaket kuning. Saat intinya dihancurkan, jaket kuning menghilang. Manusia semut jatuh ke wilayah nuklir. Dia menjadi lebih kecil dan lebih kecil. Scott menempatkan kartu untuk memperbesar di ikat pinggang. Setelah beberapa saat, dia akhirnya kembali ke dunia nyata. Masalah terpecahkan. Sekarang Scott bisa tinggal bersama putrinya. Dia dan Hope jatuh cinta. Hank memberi Hope setelan khusus. Itu milik dirinya sendiri. Orang mengagumi pahlawan karena mereka memiliki kekuatan yang kuat. Tapi kekuatan mereka sebenarnya berasal dari cinta dan perlindungan. Seorang pahlawan yang memiliki kelemahan selalu lebih dikagumi.
daripada seseorang yang tidak memiliki kelemahan sama sekali. Ini mungkin alasan mengapa film Marvel disukai. Saya memberi Ant-Man 4 bintang. Jangan lupa untuk mengikuti acara saya.